Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Ketut Sulastri, Stambuk D1 A1 19008, kelas B Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Riset Operasional, di mana dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ditemukan pada kasus tertentu dengan menggunakan pendekatan metode simplex dan dengan menggunakan solver pada aplikasi Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan soal dan saya sudah membuat tabelnya juga. Soalnya adalah seorang petani modern menghadapi suatu persoalan sebagai berikut. Setiap sapi peliharaan agar supaya sehat harus diberi makanan yang mengandung paling sedikit 27, 21, dan 30 satuan unsur nutrisi jenis A, B, dan C setiap harinya. Dua jenis makanan M1 dan M2 diberikan kepada sapi peliharaan tersebut. 1 gram makanan jenis M1 mengandung unsur nutrisi jenis A, B, dan C, masing-masing sebesar 3, 1, dan 1 satuan. Sedangkan 1 gram makanan jenis M2 mengandung unsur nutrisi jenis A, B, dan C, masing-masing 1, 1, dan 2 satuan. Harga 1 gram M1 dan M2 masing-masing sebesar Rp40.000 dan Rp20.000. Petani tersebut harus memutuskan apakah membeli satu jenis makanan saja atau kedua-duanya, kemudian mencampurnya. Tujuan adalah agar jumlah pengeluaran petani tersebut minimum. Nah, berarti kasus ini adalah kasus minimisasi. Bagaimana caranya meminimumkan pengeluaran biaya petani? Penyelesaian permasalahan ini kita menggunakan pendekatan metode simplex dan kita menggunakan solver yang ada pada menu data. Ini solver. Ini solver. Oke. Jadi, apa sih itu solver? Jadi, solver itu merupakan program dari Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai optimum, apakah dia minimisasi atau memaksimalkan. Biasanya, solver itu belum terinstall, atau jika tidak ada solver di menu data, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menginstalnya? Kita langsung saja klik Excel option. Nah, di bagian ini kita klik add-ins. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, pada bagian manage sudah terisi Excel add-ins, lalu kita klik go. Nah, kita centang solver add-in lalu klik OK. Tapi jika ingin dicentang semuanya juga tidak apa-apa. Di sini saya sudah menginstal solver add-in, makanya sudah tercentang duluan. Kita kembali lagi ke permasalahan kasus minimisasi. Untuk menyelesaikannya, kita langsung mulai saja mengisi angka pada variabel M1 untuk K1. K1 itu kendala 1 jenis A. Kendala 1 jenis A ini bagian dari, yaitu nutrisi A, nutrisi jenis A. Di soal sudah tertera untuk nutrisi jenis A, itu angkanya berapa. Untuk M1 itu 3, M2 itu 1, kendala 2 jenis B, untuk M1-nya itu 1, M2-nya itu 1, kita masuk kendala 3 jenis C, untuk variabel M1 juga tetap 1, untuk M2-nya itu 2. Nah, apabila sudah terisi angka seperti ini, kita lanjut pada pengisian tanda. Nah, sesuai dengan soalnya, karena dia harus mengandung makanan paling sedikit, kita harus menuliskan tanda di sini, yaitu harus lebih besar sama dengan, nah seperti ini. Karena soalnya untuk kendala 1 jenis A, B, dan C adalah sama, yaitu mengandung paling sedikit, jadi kita tinggal klik saja. Pada bagian ini kita blok sampai kendala 3 jenis C, lalu tekan Enter. Nah,
Apabila tandanya sudah seperti ini, kita beralih ke RHS untuk pengisian angkanya. Di RHS ini itu atau ruas sisi kanan, sudah ada tertera angkanya di soal, yaitu 27 untuk kendala 1 jenis A. Untuk kendala 2 jenis B itu 21. Untuk kendala jenis 3 yaitu 30. Apabila sudah terisi angkanya seperti ini, kita langsung beralih ke nilai. Kita langsung klik sama dengan blok pada bagian jumlah dibeli, lalu tekan Fn F4 secara bersamaan untuk mengunci rumus. Lalu kita kali dengan kendala 1 jenis A pada variabel M1. Lalu kita tambah blok pada bagian jumlah dibeli untuk variabel M2. Kembali lagi kita klik Fn F4. Kita kalikan dengan kendala 1 jenis A pada variabel M2, lalu tekan Enter. Nah, selanjutnya kita blok pada kolom kendala 1 jenis A untuk bagian nilai, kita blok sampai kendala 3, lalu tekan Enter. Nah, apabila sudah seperti ini, sudah terisi angkanya, kita langsung beralih ke fungsi tujuan. Nah, di fungsi tujuan ini, kita klik sama dengan masukkan angka. Di soal sudah ada, untuk fungsi tujuannya itu, untuk M1 adalah 40.000, jadi kita masukkan 40.000. Lalu kita kalikan dengan klik pada kolom jumlah dibeli pada variabel M1, lalu tekan Enter. Lanjut ke variabel M2 untuk fungsi tujuan. Caranya sama, klik sama dengan, lalu yang membedakan adalah kita masukkan angka 20.000 sesuai dengan soal. Jadi 20.000. Lalu kita kalikan, kita blok pada bagian jumlah dibeli pada kolom variabel M2, lalu tekan Enter. Nah, apabila sudah seperti ini, kita lanjut di total. Untuk di total, kita tinggal klik sama dengan, lalu sum. Kita blok di fungsi tujuan untuk variabel M1 dan M2. Lalu kita tekan Enter. Nah, apabila sudah seperti ini, kita langsung saja masuk di solver, klik menu data, klik solver. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kita langsung masukkan saja nilainya. Untuk solver yang ini, kita masukkan, kita blok pada bagian total, lalu tekan Enter. Ini untuk set target cell-nya. Nah, untuk equal to-nya, kita klik minimisasi, karena kita kasusnya ini adalah meminimumkan atau minimisasi. Untuk by chaining cell, kita klik di jumlah yang dibeli untuk mengisi kolom di by chaining cell. Kita blok jumlah dibeli dari variabel M1 sampai variabel M2. Lalu tekan Enter. Lanjut, kita akan isi pada bagian subject to the constraints. Caranya bagaimana? Kita klik Add. Di Add ini, di cell reference, untuk cell reference kita masukkan nilai, dari nilai kendala 1 jenis A, B, dan C. Kita blok, lalu tekan Enter. Untuk simbolnya atau tandanya kita klik lebih besar sama dengan constraint. Sekarang kita akan mengisi pada bagian constraint. Untuk pada bagian constraint kita masukkan angka yang ada di RHS. Kita blok kendala 1 sampai kendala 3. Nah, apabila sudah seperti ini, kita tinggal klik OK. Lanjut,
tampilan seperti ini, kita klik pada bagian option. Nah, di option ini kita centang assume non-negative. Lalu kita klik OK. Setelah kembali lagi ke tampilan seperti ini, kita tinggal klik solver. Nah, di solver ini kita centang keep solver solution. Nah, bisa dilihat pada bagian tabel kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi pada bagian kolom nilai yang tadinya 0 sekarang sudah terisi angka. Untuk kendala 1 jenis A adalah 27, kendala 2 jenis B adalah 21, kendala 3 jenis C adalah 39. Fungsi tujuannya sudah berubah menjadi 120.000 untuk variabel M1 dan variabel M2 360.000. Jumlah dibeli sudah ada juga angkanya dan totalnya adalah 480.000. Berarti di sini petani harus membeli 3 unit kandungan nutrisi M1 dan 18 unit untuk M2, sehingga totalnya yang harus dikeluarkan petani adalah 480.000. Nah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.